Pendakian ke Gunung Arjuno. Saya dan kawan-kawan ingin mendaki ke gunung untuk refreshing atau mencari inspirasi sejenak dari kegiatan kampus. Pada saat itu, kami tidak bilang ke orang tua. Saya dan teman-teman bahkan rela bolos kuliah. Rencananya kami mendaki selama 4 hari dan mendaki pada bulan Maret. Sebelum berangkat kami membagi tugas untuk mempersiapkan pendakian. Singkat cerita, kami pun sudah sampai base camp pada sore hari. Di base camp kami lalu packing ulang dan bersiap untuk mendaki. Pendakian pun dimulai. Ketika mendaki, ternyata rencana tidak berjalan dengan lancar. Salah satu teman saya, Hendra, minta istirahat terus. "Woi, tunggu bentar, gue capek nih," keluh Hendra. Teman-teman pada heran. Jalan bentar lalu istirahat lagi, jalan bentar lalu istirahat lagi. Hingga 4 jam sampai ke pos 2. Kami pun langsung masang tenda, lalu masak makanan. Ada yang memasak mie rebus, mie goreng, dan sebagainya. Tentunya biar suasana semakin hangat. Kami pun mulai bercanda-canda atau bersenda gurau. Namun, ketika masakan sudah matang, tiba-tiba suasana berubah jadi hening, menakutkan. Kami pun memilih masuk ke dalam tenda masing-masing, lalu memakan makanan yang sudah dimasak tadi. Saya yang habis makan di dalam tenda, lalu menaruh piringnya di luar tenda. Setelah menaruh piring dan berada di tenda kembali, keanehan kembali dirasakan oleh saya. Entah kenapa, saya merasakan pundak pegal-pegang atau berat. Ditambah mata juga berkunang-kunang. Tidak ingin terjadi apa-apa. Saya yang berada satu tenda dengan Hendra pun minta izin ke Hendra untuk tidur duluan. Dari tidur inilah petaka keanehan dimulai. Selang beberapa lama, saya pun merasakan dentuman keras yang berasa di dekat saya. Saya pun langsung terbangun karena hal itu. Dan terperangahlah dengan keheranan, sekaligus perasaan yang mencekam. Kini saya terbangun di sebuah kamar yang sangat asing bagi saya, yang dindingnya terbuat dari kayu. Begitu pula dengan kasur yang terbuat dari dipan kayu dengan alas tikar. Saya merasa kamar yang dihuninya juga terasa jadul. Saya yang masih keheranan karena sebelumnya masih berada di gunung, mencoba mencubit tangan untuk memastikan yang saya alami adalah beneran nyata. Aduh, saya merintih kesakitan yang membuat semakin heran. Saya merasa yakin jika saya tertidur malam hari, namun merasa sebentar tertidur. Pas bangun sudah siang. Karena saya merasa panas, saya lalu melepas mantel, hingga hanya mengenakan kaos pendek dan juga celana kain. Saya juga menyadari kalau masih mengenakan pakaian yang sama. Saya lalu berinisiatif keluar rumah untuk mengurangi rasa penasaran. Saya pun terkejut ketika berada di luar. Saya berada di sebuah pedesaan yang sangat kuno. Rumah-rumah di sana terbuat dari anyaman bambu yang sederhana. Begitu juga peralatan makanan yang terbuat dari kayu. Dan di pedesaan itu dikelilingi oleh pepohonan yang rindang. Tentu hal ini membuat saya semakin panik. Saya mencoba berteriak, siapa tahu ada teman saya mendengar atau melihat saya. Saya terus meminta tolong. Usaha saya sia-sia, tidak ada teman yang datang. Saya yang kebingungan, terkejut setelah pundak saya ditepuk oleh seseorang. "Baru pulang kok?" tanya seseorang dalam bahasa Jawaku. Saya keheranan. "Walah kok Joko, baru setahun di kota, kok sudah lupa sama nama sendiri? Jangan-jangan aku juga dilupakan?" ujar pria yang menepuk pundak tadi. "Joko." Saya semakin keheranan. "Iya kamu Joko, kan aku Kadiman," jawab Kadiman. Tunggu Mas, ini saya di mana ya?" tanya saya yang masih linglung itu. "Ya di desa kitalah Kedaung. Rumahmu yang di barat, itu rumahku." "Kamu kenapa ya kok kayak orang linglung?" Kini gantian Kadiman kebingungan dan keheranan. "Joko, desa Kedaung, ini aku di Pran atau bagaimana ya?" pikir saya dalam batin. Saya lalu berinisiatif meminta bantuan ke Kadiman. "Mas, aku boleh pinjam HP-nya?" "Nggak. Saya mau kabarin teman saya nih."
Biar bisa jemput ke sini, siapa tahu kan bisa pakai maps. Joko yang tidak mengerti apa yang dikatakan oleh saya pun tertawa terbahak-bahak. Bisa dimaklumi, zaman segitu handphone belum lahir. Mungkin saja zaman segitu sudah ada telepon kuno. Tapi kurang tahu pasti apakah sudah masuk di pedesaan atau belum. Bagi Kadiman, saya ini kayak lagi bercandain dia. Kadiman sendiri tidak tahu benda apa yang dimaksud oleh saya. Bagi Kadiman, jika ingin mengirim pesan, ya tentu lewat pos. Kadiman lalu menjelaskan bahwa jika ingin mengirim pos, bukannya ya hari Senin sampai Jumat. Karena pada saat itu hari Sabtu. Tentu saja pos tidak buka atau libur. Kadiman lalu menambahkan, jika ingin ke kantor pos, jaraknya lumayan jauh, yaitu sekitar 8 km. Belum selesai rasa heran saya. Rasa terkejutnya semakin bertambah. Setelah saya melihat kalender yang ada di dinding. Kalender tahun-tahun 1932. Saya mengucek-ngucek mata. Memastikan apa yang saya alami hanyalah ilusi belaka. Tapi sayangnya itu hanya sia-sia, karena kalender itu tetap tidak berubah. Saya kini terjebak di tahun 1932, tepatnya pada saat Indonesia masih dijajah Belanda. Jantung saya kini serasa lepas, tentu saya panik tak karuan. Dalam hati berpikir, jika saya tidak bisa balik, atau mungkin saya sudah mati. Tak cukup sampai situ, orang-orang desa terus menatap saya dengan tatapan yang aneh. Layaknya orang sedang mengalami gangguan jiwa. Mas, orang-orang itu kenapa ya? Masa ngelihat saya, kayak gitu banget. Saya kebingungan. Wajar aja. Mereka ngira kamu suruhan Belanda. Jika kamu orang biasa, tidak mungkin punya baju bagus seperti ini. Jawab Kadiman tengah melihat pakaian modern yang saya pakai. Mendengar hal itu, saya menjelaskan padanya bahwa dirinya bukanlah orang yang jahat. Saya lalu menceritakan pada Kadiman awal kejadian ketika ia mendaki ke Gunung Arjuno hingga terbangun di desa Kadiman. Mendengar hal itu, sontak membuat Kadiman tertawa. Ia pun merasa bahwa saya itu terlalu mengada-ngada. Namun ekspresi serius yang terlihat di muka saya membuat Kadiman berhenti tertawa. Saya juga meyakinkan bahwa saya bukanlah Joko, seperti yang dimaksud Kadiman. Memastikan bahwa saya berdua adalah sosok yang berbeda. Mencoba untuk memastikan lagi. Kadiman lalu mengecek tangan saya. Setelah tahu tidak ada tanda lahir di tangan saya, Kadiman kini yakin bahwa saya bukanlah Joko. Bahwa sosok yang ada di depannya bukanlah Joko. Kadiman pun menghela nafas. Joko sendiri merupakan teman Kadiman sejak kecil. Ia lalu dibawa oleh Belanda sebagai budak. Setelah itu keberadaan Joko susah dicari. Iya benar, rumahmu bukan di sini, pulanglah, ucap Kadiman. Makasih ya mas, lalu saya harus kemana ini? Tanya saya yang merasa senang. Kadiman lalu menunjuk ke arah jalan turunan yang tak jauh. Saya pun lalu berjalan mengikuti arahan Kadiman. Perlahan, saya pun menyusuri jalan ke bawah yang diberitahu oleh Kadiman. Setelah beberapa langkah saya menengok ke belakang. Ia melihat Kadiman, mukanya diselimuti dengan kesedihan. Seakan Kadiman tak rela saya pergi. Saya lalu terus melanjutkan perjalanan. Terakhir saya melihat kembali ke belakang. Kadiman beserta desa itu samar-samar mulai menghilang. Dalam hati, saya sembari mengucapkan terima kasih kepada Kadiman yang telah membantu saya pulang. Di perjalanan ke bawah, keanehan mulai bermunculan kembali. Saya melihat ibu-ibu di sisi kiri dan kanan. Ibu-ibu itu menggunakan kebaya putih polos dengan jarik motif parang di bagian bawahnya. Rambut mereka disanggut dengan hiasan seperti bunga segar. Mereka juga membawa nampan dari anyaman bambu yang mereka gendong atau ditaruh di kepala. Isi nampan itu ada rempah, sayur dan padi yang belum disemai. Para ibu-ibu itu sendiri seperti tidak menoleh ke arah saya. Dan uniknya ketika saya pergi ke bawah, ibu-ibu itu akan berjalan ke atas, dan ketika saya ke atas, maka ibu-ibu itu ke bawah. Para ibu-ibu itu juga berbicara dalam bahasa yang saya sendiri kurang mengerti.
Satu hal yang membuat saya merinding ialah tiap pupil mata mereka selalu ada cincin keabu-abuan di tengahnya. Di setiap pinggiran pupil juga terdapat warna biru aqua. Batin saya pun menyangka bahwa yang saya lihat beneran manusia atau setan. Ketika lagi fokus melihat ibu-ibu yang aneh itu, saya mendengar suara kakek yang juga membuatnya merinding. Suara itu seolah memanggil saya untuk pulang. Pulang nakbet. Tubuh saya tiba-tiba terlempar ke sebuah lingkaran putih yang besar. Setelah masuk lingkaran itu, saya tiba-tiba terbangun di sebuah rumah sakit. Hal itu pun membuat keluarga, teman, dan dokter cukup terkejut. Saya ternyata lagi koma di rumah sakit selama 3 hari. Bahkan menurut dokter saya tidak punya harapan lagi. Keajaiban itu membuat teman dan keluarga bersyukur. Bapak saya sendiri merasa bahwa saya juga belum waktunya meninggal. Ia hanya tersesat. Salah satu temannya, Handra, merasa bahwa di keesokan hari, pada saat saya izin tidur, saya tidur dengan posisi yang aneh. Dengan posisi bersedekap tangan. Dengan kulit putih memucat, namun detak jantung masih ada. Saya dibangunin oleh teman-teman, namun saya tidak bangun-bangun. Teman-teman pun berinisiatif untuk membawa saya turun dan mencari pertolongan. Ketika sampai bawah, mereka bertemu dengan sosok bapak misterius yang sedang marah terhadap mereka. Kalau punya tulang iga yang renggang, harusnya dijaga baik-baik, ucap bapak itu. Kalau sudah pindah alam begini, siapa yang mau tanggung jawab? Jangan sembrono nak. Ini gunung. Semoga cepat kembali ya nak, kasihan orang tuamu, tambahnya. Semua orang di sana pun dibuat keheranan oleh sosok bapak itu. Petugas juga bukan, benar-benar misterius. Setelah mengucapkan itu, bapak tadi pergi begitu saja, dan tidak ada yang tahu maksud dari omongannya. Setelah kejadian itu, orang tua saya membawa saya ke rumah sakit, hingga oleh dokter menyatakan saya koma. Dan akhirnya saya kembali sadar dan membuat orang sekitar merasa lega dan bersyukur. Ada yang beranggapan bahwa inilah mungkin yang dimaksud tersesat. Selebihnya hanya yang kuasa yang tahu. Dari kisah di atas, kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika naik gunung, kita